Halo, baby, apa Ya, kabar dulu? hai. Makin semok aja, cantik gitu. Alhamdulillah makin cantik, Oke, amin. baby, kita mau minta komentarnya soal tuntutan JPU ya terhadap Ya, Nikmir. Kalau nggak salah dulu kan kamu pernah berkonflik juga sama benar. Nikmir, dan sekarang sebagai seorang sesama wanita, gimana perasaan kamu melihat Ya, tuntutan jaksa yang dijatuhkan pada Nikita Mirjani? ya memang sebenarnya secara secara personal agak kaget ya, maksudnya cukup berat juga gitu. Tapi menurut aku semua ini kan banyak pertimbangan dari majelis hakim. Dan aku selalu ketika diwawancara sama media, aku selalu bilang, tolonglah untuk sikap kita juga harus punya attitude. Harusnya kuasa hukumnya juga bisa mengontrol gitu loh. Jangan sampai, karena itu penilaian ya. Jadi tuntutan itu yang harusnya 5 tahun jadi 11 tahun kan gitu. Dan itu kan merugikan di kita sendiri. Makanya aku selalu bilang, tolong dong jangan sampai ribut, apalagi shaming, kata-kataan, terus membuat aksi-aksi yang seharusnya tidak pantas dilakukan di persidangan. Karena kan persidangan itu di pengadilan itu adalah majelis tertinggi ya. Jadi kita kalau orang hukum pasti ngerti nih tata tertibnya. Tapi kan ini tidak bisa dikontrol. Akhirnya kan ngoceh ini, body shaming ya. Yang rugi siapa? Karena aku udah bilang kasihan nanti nih kita sendiri. Terutama untuk pendukung-pendukung ondel-ondelnya. Siapa Beberapa tuh? kali saya kasih tahu dari awal sampai akhir mereka itu hanya mencari apa pansos, satu pansos yang tadi ya, karena aku tahu mereka tuh gak ada yang deket gitu kan sama Niki, tiba-tiba langsung wah, tiba-tiba langsung datang sosok militan ya kan, tapi dengan tujuan yang sama gitu untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Ada yang dagang lagi di persidangan, lagi nge-live, ya kan biar dapat paus-paus. Ada juga yang pansos begini begono, ya kan si ondel-ondel ngoceh tentang hukum tapi berantakan semua. Padahal bukan siapa-siapa, itu menurut saya juga kasihan gitu. Itu kan bisa jadi pertimbangan majelis hakim juga gitu. Karena tata tertib itu penting banget. Nah, kamu Oke, sendiri sebagai praktisi ya hukum betul. gitu ya kan, wajar nggak sih Tuntutan dengan tuntutan yang 11 tahun terlalu Oke, tinggi apa? ya ya, terlalu ya. tinggi ya? Jadi gini, kalau kita bicara tentang Nikita ya, sejujurnya, dia itu kan memang banyak udah konfliknya itu udah banyak banget. Ini mungkin akumulasi dari musuh-musuhnya dia, ya kan, sehingga segala macam perbuatan dia kan pada saat zamannya eranya sebelumnya, ini kan Niki memang sosok yang handal ya, laporan banyak banget, termasuk gue juga dulu ngelaporin dia, kagak mempan ya kan, banyak teman-temanku yang lain yang bersih terus sama dia udah ngelaporin. Ya memang kan Niki gitu ya, kalau nggak ribut nggak seru, karena nggak bisa cari duit, kan dia sendiri udah ngomong, gue itu membuat keributan karena gue harus cari duit dari situ. Memang niatnya benar ya kan, untuk tanggung buat anak, tapi kan dengan cara yang salah. Jadi apapun itu, kalau aku bukan orang yang muka dua ya. Ketika orang salah ya gue bilang ya ini akumulasi dari perbuatan dia gitu loh. Karena banyak banget, mungkin saat ini dia hebat kata netizen. Tapi kan kalau kata kita dia bukan seseorang yang apa ya. Sekarang dia itu seseorang yang kontroversial dan berkonflik. Nah, kalaupun sampai nanti ketika dari kuasa hukum naik banding, pledoi segala macam, ya kita berdoa aja yang terbaik, karena kan aku juga tidak bisa melebihi keputusan majelis hakim karena kita tidak boleh kan gitu. Cuman kita harus berdoa aja semoga kuasa hukum bisa meringankan nantinya dengan tuntutan JPU gitu. Ya jangan sampai nanti tahu-tahu lebih berat, kan bisa juga lebih berat gitu. Ini bahaya gitu. Dari situ aja udah tinggi gitu. Nah, sebenarnya kasihan ya kalau kita bicara perasaan, kasihan banget. Dia kan seorang ibu, ini itu gitu. Tapi secara kemanusiaan oke. Tapi secara perbuatan banyak banget, jujur banyak banget orang yang udah dikecewakan. Banyak banget laporan dia dan itu dulu tuh nggak mempan. Ya ini pelajaran untuk Niki lah. Maksudnya artis yang kontroversial kan hanya dia doang di Indonesia yang berani ganggu orang. Berapa banyak musuhnya? Sampai sekarang juga jadi akhirnya bermusuh sama Fitri, ya kan? Aku juga kenal, ya kan? Dari teman dekat sampai jadi pecah, sampai ini sampai itu. Ya gini loh, untuk para netizen, untuk para buzzernya, kalian tuh coba deh, ini kan Indonesia ini kan
sekarang nih lagi krisis ekonomi ya, secara jujur. Bisa nggak sih kalian tuh buat konten tuh yang nice gitu, yang memang positif ya, jangan ini yang ondel-ondel satu ini malah mengganti Nikita saya lihat gitu. Rusuh banget gitu, bikin ini itu dengan kegaduannya dia karena butuh media sosial. Mungkin cari duitnya di situ. Nah ini kan juga nggak bagus. Nikinya udah nggak ada, dia yang jadi Niki. Ya nanti dia akan bisa bermasalah hukum karena dia juga membuka aib-aib orang yang seharusnya itu tidak perlu. Semua orang punya aib, bener gak? Kayak aku nggak pernah mau loh. Mana ada aku wawancara, gue ngejelekin si A si B, enggak. Kayak ini aku bilang oknum ondel-ondel, aku tidak mau menyebutkan namanya karena dia udah nyebutin nama aku duluan dan dia lagi viral. Dia memang pengen banget bersih terus sama aku dan dia selalu jahat sama aku gitu. Cuman aku tinggal tunggu aja tanggal mainnya karena orang ini juga akan dikasih pelajaran gitu. Dia sok-sok power nggak ada. Kalau orang punya power tuh banyak diem. Ya kalau orang yang ngoceh-ngoceh bacot-bacot ya kan cuman pansos-pansos biar mungkin media sosialnya naik ya kan dengan gaya-gaya yang nggak pantas menurut aku ya, kadang pakai kerudung, kadang pakai celana cutbray, kadang dadanya kemana-mana, kadang pusatnya kemana-mana, mengaku seorang perempuan dari ibu Persib ini itu menurut aku nggak pantas sih gitu. Nah hal-hal yang ini tolonglah ya, seseorang ini tolong jaga sikap. Sekarang kita udah lihat tuntutan Nikita, seorang Nikita loh, yang dulu mungkin hebat ya. Oh zamannya dulu siapa mau judi online kayak mau ini itu, wah udah kagak bisa terjamah. Itu memang pada saat itu ya Pak. Nah sekarang semua orang itu roda berputar. Ya, kalau aku bukan tipe penjilat, dan aku udah prediksi dari 5 tahun sebelumnya, dari 2019 aku bersih terus, aku udah prediksi aku nggak nyampe 5 tahun pasti bakal kena pidana. Ya ternyata benar ya kan, itu firasat aku sendiri ya. Jadi aku nggak kaget sih untuk tuntutan ini karena memang ini udah akumulasi banyak banget perbuatan dia yang memang itu akan memberatkan, apalagi di persidangan juga dengan sikap yang seperti itu ya. Kita tinggal doain lah yang terbaik, mudah-mudahan nanti majelis hakim punya pertimbangan ya kan untuk bisa meringankan tuntutannya. Tapi juga jangan terlalu ekstrim ya, nanti ketika ini tuh gaduh lagi, wah itu nanti bahaya, nanti takutnya dari 11 tahun bisa naik jadi 12 tahun.